Salam miracle. Saudaraku, Yesus adalah miracle, mujizat. Yesus dikandung dan dilahirkan oleh mujizat. Selama pelayanan Yesus di muka bumi, dia dipenuhi dengan mujizat dan mujizatnya. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, bahkan yang sudah mati 4 hari 4 malam, dibangkitkan. Yesus kematiannya di kayu salib pun juga menghasilkan mujizat, sehingga yang bertobat dan percaya menerima keselamatan kekal. Saudaraku, Yesus dibangkitkan dengan mujizat. Yesus naik ke surga dengan mujizat. Bahkan mujizatnya didelegasikan kepada murid-muridnya yang setia dan percaya. Sehingga saudara dan saya bersama Yesus pasti kita menerima dan jadi alat mujizatnya. Karena itu, melalui program Miracle, mujizat ini, biarlah hatimu berkobar-kobar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan rohmu menyala-nyala untuk menerima firman Tuhan. Sungguh, Yesus, sang sumber mujizat itu, sanggup memberi Anda mujizat dan menjadikan Anda alat mujizatnya. Karena itu, percayalah bahwa segala sakitmu, apapun penyakitnya, Yesus dapat menyembuhkannya oleh bilur Yesus yang dahsyat. Ekonomimu, pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu bisa disembuhkan dengan mujizatnya. Saudaraku, mari bersama-sama pegang janjinya. Yesus Kristus tidak pernah berubah. 2000 tahun lalu menyembuhkan, hari ini menyembuhkan, selamanya menyembuhkan. Terus saksikan mujizat Yesus dengan urapan Roh Kudus. Mujizat melalui iman. Katakan mujizat melalui iman dan ketaatan. Katakan mujizat melalui iman dan ketaatan. Terima mujizat melalui iman dan ketaatan. Katakan haleluya. Mari kita baca kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 15. Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, bisa nggak orang Kristen sakit? Selama kita di muka bumi kita bisa sakit. Selama kita masih bernafas kita bisa. Tapi ingat, orang Kristen bisa sakit, tapi orang percaya bisa disembuhkan. Jangan bilang gini, sudahlah memang sudah takdir yang di atas. Kita lahir sakit, kecil sakit, besar sakit, tua juga sakit. Akhirnya mati dalam kesakitan. Bilang, tolak. Katakan, saya bisa sakit. Tapi janji Tuhan, saya segera sembuh. Katakan yes. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Sakit di sini bukan hanya sakit fisik. Sakit jiwa. Itu lebih parah. Sakit di dalam keluarganya. Sakit di dalam pekerjaan dan bisnisnya. Sakit di dalam hubungan suami istri. Ada nggak hubungan suami istri yang sakit? Ada. Suami malas pulang. Maunya lembur terus, enggak lembur juga di lembur-lemburkan. Enggak macet juga dimacet-macetkan. Sementara si istri juga malas ngambut suaminya, tinggal tidur suaminya. Sehingga maaf, akhirnya pisah ranjang, terus pisah kamar, terakhir pisah rumah. Saya mau beritahu, keluarga seperti ini perlu disembuhkan. Dan Yesus sanggup menyembuhkan kita dalam segala perkara. Bila ada di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa dan dia bertobat, maka dosanya diampuni. Katakan bersama saya, terima mujizat, melalui iman, dan ketaatan. Katakan melalui iman, dan ketaatan. Yakobus mencatat begini juga,
Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya punya iman sembuh, tapi nggak pernah ada tindakan. Misalnya sakit mah. Sakit mah itu biasanya kan karena telat makan nggak teratur, atau makan sembarangan. Bukan hanya berdoa dengan iman, tapi makanlah yang benar. Sudah tahu darah tinggi, dokter bilang jangan makan kambing sama durian. Oh nggak bisa dok, itu enak sekali. Bahkan ada kasus ilustrasi ini. Dokter bilang gini sama pasiennya, kamu hanya boleh makan yang bisa berenang. Artinya apa? Ikan. Maka pulang dari dokter, si bapak ini ngelatih kambingnya berenang. Ditanya sama istrinya, kenapa? Kata dokter, saya nggak boleh lagi makan yang nggak bisa berenang. Maka saya latih kambing yang berenang. Dasar terikat oleh roh kambing. Dan kebetulan namanya Bing-Bing. Kohbing. Saya mau beritahu sama Anda bahwa katakan iman. Disertai tindakan, katakan ketaatan. Katakan haleluya. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk melihat janji Tuhan di Yakobus 5 ini. Kalau ada di antaramu yang sakit, jadi kalau ada di antara kita termasuk saya, Anda sakit, itu normal. Katakan normal. Jangan, sakit normal. Jangan syok. Karena dosa menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Karena perbuatan manusia dalam dosa, manusia menerima sakit. Tapi Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Dan di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Katakan yes. Berikan salam kiri kanan. Di kayu salib, Yesus sudah bayar lunas. C. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Sakit apapun itu normal sebagai manusia. Jangan, Pak, setelah saya dibaptis selam, nggak ada sakit. Nggak bisa. Tuhan tidak berjanji langit tanpa mendung, tapi Tuhan berjanji di balik langit yang mendung ada matahari. Tuhan tidak berjanji lautan tanpa gelombang, Tuhan berjanji kita akan sampai kepada tujuan akhir pelabuhan hidup kita. Katakan yes. Jika ada di antara kita yang sakit, hendaklah kita punya iman dan ketaatan. Saya mau beri contoh. Waktu Anda melihat kitab Markus pasal 5, itu ada seorang wanita yang sakit pendarahan. Wanita ini berdarah-darah, bilang berdarah-darah. Dia bukan hanya berdarah-darah dalam hal kesehatan, tapi dalam hal ekonomi. Kita baca Markus pasal 5. Semua bilang haleluya. Markus pasal 5. Mari kita lihat seorang wanita yang berdarah-darah. Pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bilang pendarahan. Jangan ngomong gini, Pak,
Saya nggak wanita, jadi saya nggak perlu dengerin khotbah seperti ini. Oke, ini hanya contoh. Saya memang wanita Pak, tapi saya nggak sakit pendarahan. Oke, ini contoh. Mungkin engkau nggak pendarahan secara fisik, tapi sorry, kondisi kesehatanmu berdarah-darah. Jantungnya masalah, ginjalnya problem, kolesterolnya naik, asam uratnya tinggi. Saya mau beritahu sama Anda, kesehatanmu berdarah-darah, Yesus sanggup menyembuhkan. Mungkin bukan sakit tubuhmu yang berdarah-darah, tapi ekonomimu berdarah-darah. Saya beri contoh, mari kita baca. Sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai dokter dan tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Dia sudah pergi ke rumah sakit Jakarta semuanya, bahkan sudah ke Malaysia, Singapura, Cungko, Amerika, Ameriki. Hartanya dihabiskan. Ini bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Dia berjuang sampai 12 tahun. Hartanya habis. Keadaannya tidak semakin baik, semakin buruk. Tapi ada yang menarik. Hari itu dia ketemu Yesus. Saat ini saya tidak mencoba Anda ketemu saya. Ketemu saya nggak ada artinya, sudahlah. Saya ini pakai baju putih-putih gini itu nggak supaya lebih baik, nggak supaya kelihatan putih aja. Karena kalau baju saya hitam semua nggak kelihatan. Kok hanya giginya doang. Beri salam kiri kanan. Yesus berkuasa. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah, katakan saya kuat. Yang miskin, yes, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Lambaikan tangan kita, Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bagi. Tepuk tangannya dahsyat. Wanita ini sakit pendarahan dan dia berdarah-darah. Bukan hanya kesehatannya berdarah-darah, bukan hanya kesehatannya berdarah-darah, tapi maaf, ekonominya berdarah-darah. Keluarganya juga berdarah-darah. Saya tanya, suami mana tahan? Istri berdarah-darah 12 tahun. Halo? Anak mana tahan? Punya maminya, mam tolong. Sebentar nak, lagi pendarahan. Kalau dia opname di rumah sakit juga, susternya sudah stres ngadepi pasien seperti ini. Tapi hari itu berbeda. Yesus lewat. Saya percaya firman Allah ini Yesus lewat. Kita lihat ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak yang berbondong-bondong, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia tidak berkata begini, mengapa Yesus tidak menghampiri saya? Yesus sibuk dikurumuni banyak orang. Mengapa Yesus sibuk dengan orang lain? Saya dibiarkan di sini. Ini Kristen yang mudah menyerah. Kenapa aku gak diperhatikan? Dia gak mau, bukan hanya iman tapi ketaatan.
Dan wanita ngomong gini, saya beriman dan saya taat. Saya hanya ajak saudara ambil dua hal ini. Mujizat, katakan terima mujizat melalui iman, ketaatan. Sebelum kita masuk kepada langkah penting untuk Anda beriman dan bertindak, sehingga kita terima mujizat. Katakan memiliki mujizat dengan iman dan ketaatan. Maka saya ingatkan bahwa kita sakit, kita punya masalah, kita punya problema, itu bukan vonis terakhir. Ya, kata dokter, nggak ada obatnya. Bilang, thank you dok. Dokter nggak salah. Dia sekolah memang untuk itu, mendiagnosa seorang yang punya sakit. Tapi kau berkata dengan imanmu, aku punya dokter di atas segala dokter. Katakan yes. Semua bilang haleluya. Nah, saya tantang Anda semua saat ini untuk Anda menerima masalah. Bahkan ada satu orang memberi pesan begini, jadikan masalah itu sahabat Anda. Susah kan? Katakan, saya jadikan masalah saya sahabat saya. Siapa yang siap terima mukjizat besar? Siap-siap terima masalah besar. Contoh ibadah di sini. Satu saat syok Pak Gembala dikunci. Ini hanya latihan kecil. Ya, saya anggap ini Pak Daud sama Pak Yakob ini seperti Yosua dan Kaleb. Katakan yes. Latihan Pak. Kalau yang kecil ini kita lulus, akan ada yang besar. Jemaat sini juga dilatih. Sudah oke, listrik mati. AC mati. Masa gara-gara AC mati pindah gereja? Katakan, saya punya iman. Saya punya tindakan. Sorry, orang yang bertindak, tidak punya iman itu hanya orang bodoh. Tolong, orang bodoh. On. Kamu lagi ngapain? Ya pokoknya jalan. Mau kemana? Nggak tahu. Pokoknya jalan. Loh, harus ada iman dong. Katakan haleluya. Nah kalau ada jalan doang, nggak ada iman, nggak mau tahu mau kemana, dan tak tahu berhentinya di mana. Tapi orang yang punya iman doang, nggak jalan-jalan, itu tukang ngelamun. Nyanyinya begini, andai aku jadi orang kaya tanpa kerja, kayanya siapa? Saya beri contoh-contoh dulu biar Anda nangkep. Satu saat Yesus ketemu seorang bapak yang sakit sudah 38 tahun. Tadi wanita sakit berapa? Ini ada pria sakit 38 tahun. Siapa yang umurnya 38 tahun angkat tangan? Ibu. Seusia ibu dari kecil sampai segini sakit terus. Betapa lamanya. Waktu Yesus datang kepada bapak ini, Yesus berkata begini, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Kalau orang itu pakai pikirannya, saya udah 38 tahun. Waktu dia ada di kolam Bethesda, dia ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Harusnya gini jawabannya, saya mau, tapi dia enggak, dia ngeyelisasi. Ngeyelisasi itu ya saudaranya demonstrasi. Dia ngomong gini, Tuhan, setiap kolam itu digoncang oleh malaikat. Orang yang pertama masuk itu sembuh. Setiap saya lagi jalan ngesot-ngesot, meraba-raba, goyang-goyang. Karena saya lumpuh, saya belum masuk, orang lain yang sembuh. Saya enggak sembuh lagi. Tuhan cuma tanya, mau enggak engkau sembuh? Tapi dia ngeyelisasi. Cukup Anda itu percaya dan taat.
Bilang, percaya dan taat. Lalu Yesus bilang gini, nggak usah nunggu malaikat. Yang datang di hadapanmu lebih dari malaikat. Angkat tilammu, jalanlah. Dia angkat tilam, jalan. Percaya dan bilang, percaya dan taat. Saya nggak mau kita lalu jadi tukang mimpi-mimpi doang. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir. Biarlah kami menunggu dan menunggu. Gak datang-datang, disalahkan firman Tuhan. Gak bisa. Saya beri contoh lagi. Di pesta kawin Kana, kehabisan anggur. Maria ngomong gini, Ibu Yesus. Mereka kehabisan air anggur. Yesus bilang gini, waktuku belum sampai. Kadang kita harus sabar. Waktunya belum. Mungkin Pak Gembala, Pak Yosua dan Kaleb, biar keren, Yosua dan Kaleb. Ngomong gini, kok tempat kita nggak besar ya? Coba kalau sebesar misalnya MGH gitu. Sekali ibadah, MGK, sekali ibadah 2.500 kan keren. Nanti nggak ada kesaksian Pak. Waktu itu saudara saya mau ibadah, ternyata gedung gereja yang kami pakai dikunci saudara. Keren kan? Yesus bilang gini sama wanita-wanita yang mengambil air untuk tempayan buat cuci kaki. Penuhi itu. Tukang pelayannya bilang gini kan, apa hubungannya? Jangan dihubung-hubungkan, sudahlah. Otak kita itu hanya sebesar bakpao tahu. Mikirkan Tuhan yang dahsyat, nggak bisa bilang gitu, bakpao. Kedahsyatan Tuhan melebihi bakpao. Oh Tuhan, ampuni, mereka lagi pengen makan bakpao. Jadi yang akan datang, saya akan datang bawa bakpao. Katakan haleluya. Lalu setelah penuh, Yesus bilang, Ciduk, bawa ke pemimpin pesta. Apa hubungannya? Waktu diminum pesta, loh, kok anggurnya lebih manis? Iman dan ketaatan. Anak kecil, bawa roti cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini roti kecil loh, bukan roti 1 kontainer. Ikannya juga biasa, bukan ikan paus. Mungkin bawa anak kecil, tapi anak kecil ini punya iman dan. Nah pertanyaan saya hari ini, Anda tergolong sudah punya yang seimbang belum? Katakan iman dan ketaatan. Tepuk tangan yang dahsyat. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan menerjang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Lambaikan tangan saudara, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Katakan yes. Saya beri contoh lagi biar Anda makin ngeh, katakan ngeh. Katakan ngeh. Di Yohanes 9 ayat 7 dikatakan, Yesus berkata kepada seorang yang buta, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Ada orang buta, maka Yesus sambil tanah liat, ditaruh di mana? Saya ulangi, ada seorang yang buta, Yesus mengambil lumpur, dimasukkan di matanya orang buta itu, dan Yesus berkata, basuhlah ke kolam. Bukan cuma itu, ada orang sakit kusta, 10 orang. Orang kusta itu di zaman Israel dulu hidup, tidak boleh mendekat dengan orang yang sehat.
Kalau dia ketemu orang sini dia bilang, kusta, kusta. Kusta itu artinya najis. Tapi 10 orang kusta ini nekat mendekati Yesus dari jauh. Apakah Yesus marah? Yesus tuh dahsyat banget, so. Nggak pernah nolak pasien. Nggak pakai daftar lagi. Sekarang kalau ke dokter perlu pakai daftar nggak? Tergantung dokternya. Katakan yes. Saya beritahu sama Anda, Yesus, tolonglah kami. Kami sakit kusta. Sakit kusta itu bukan hanya sakit gatal, tapi diasingkan. Itu lebih sakit. Yesus bilang gini, kamu 10-10-nya pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Anda perlu tahu, yang menentukan orang kusta sembuh atau tidak, itu bukan dokter zaman dulu, imam. Akan dicek, dalam perjalanan 10 orang itu, 10-10-nya sembuh. Yang 9 hilang peletas. Yang 1 balik. Orang Samaria berkata, terima kasih. Kata Yesus, yang 9 kemana? Tapi Yesus berkata, imanmu menyelamatkanmu. 9 tadi sembuh tapi enggak selamat. Tapi yang 1 orang tahu bersyukur, percaya dan bertindak, beriman dan taat, disembuhkan dan diselamatkan. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Saya akan ajak Anda untuk mulai mengerti bahwa mujizat itu bisa kita terima kapan saja dan di mana saja dan kepada siapa saja. Katakan, terima mujizat melalui iman dan ketaatan. Katakan ketaatan. Saya beri contoh lagi biar mantap. Waktu Yosua sedang angkat tabut, suruh nyeberangi sungai Yordan, injaklah, sungai akan terbelah. Deg-degan nih, ya kalau terbelah, kalau enggak hanyut ini. Yang paling enak secara logika, berhenti dulu baru nyebrang. Tapi injak dulu. Nah, untuk itu saya akan berikan kepada Anda 4 langkah utama. Katakan 4 langkah utama. Memiliki mujizat dengan iman dan ketaatan. Tepuk tangan yang dahsyat. Semua bilang haleluya. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Iman semua bilang haleluya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Coba, Anda sedang berharap apa saja, nggak ada artinya kalau kau nggak punya iman. Karena iman itu adalah, gedung ini kuat karena ada fondasi. Saya tanya, fondasinya kelihatan enggak? Enggak. Makin tinggi gedungnya, makin dalam fondasinya. Katakan yes. Iman adalah dasar untuk segala sesuatu yang kita harapkan. Anda mau berharap apa? Mujizat, apa saja. Kau jangan lupa, dasarnya itu iman. Dan yang kedua dikatakan Ibrani 11 ayat 1, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan, tidak kita lihat. Saya beri contoh. Abraham tanya sama Bapa di surga, Bapa, aku sudah tinggalkan Ur Kasdim bersama istriku Sarah. Katanya engkau janjikan aku punya anak. Berapa banyak dong anaknya?
kata Tuhan kepada Abraham, keluar kamu dari tendamu. Karena mereka ada di tenda kan, lagi malam hari. Apa hubungannya? Dia tanya, berapa banyak anak saya nanti, keturunan saya dan Sarah. Keluar dari tenda, keluar dari tenda. Ngapain? Lihat ke langit. Berapa jumlah bintang di langit? 1, 2, 3. Enggak kehitung Bapak, itulah keturunanmu. Katakan, tidak terhitung. Susah gambarkannya, jangan digambarkan. Otak kita cuma sebesar apa? Katakan haleluya. Saya tantang Anda hari ini untuk kau memiliki mukjizat dengan iman dan ketaatan. Nomor 1 langkahnya adalah menyadari bahwa imanmu itu adalah dasar dan bukti. Katakan menyadari. Iman saya, dasar, dan bukti. Bukti itu kwitansi, saudara. Kalau kita beli ke mall, ke toko elektronik, beli kulkas yang gede untuk dapur kita, gede banget. Kita pulang, kalau ibu rumah tangga, bawa kulkasnya enggak? Bawa apa? Kwitansi. Telah membeli, harga 5 juta, akan dikirim besok. Tiba-tiba besok enggak dikirim. Kwitansinya hilang. Kita datang ke tokonya, kok enggak dikirim? Katanya besok. Ibu, kapan belinya? Kemarin. Katanya kemarin dikirim, sehari sebelumnya. Dicek, yang mana? Ada, saya bayar. Mana buktinya? Itulah masalahnya, hilang. Bisa nggak kita klaim? Enggak bisa. Makin tinggi kwitansi itu, makin kita masukkan dompet. Kalau itu kita pegang terus. You understand? Itu adalah iman. Katakan menyadari. Ikut menyadari sini, menyadari. Iman adalah dasar dan bukti. Kalau kau sadar ini, maka kau akan berkata, oh, aku harus punya iman. Harus punya iman. Kata Roma pasal 4 ayat 16, sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk beriman. Mengapa? Sarah itu mandul dan sudah mati head. Mati head itu kalau zaman sekarang apa Pak Dokter? Menopause. Menopause. Sudah close. Bilang close. Pernah nggak Anda ke airport di check-innya tulis close? Pernah nggak? Pernah dong. Anda bilang apa? Maaf Pak, macet. Close. Pernah nggak Anda mau masuk hotel ditulis close karena over sudah? Bisa. Naik pesawat close? Bisa. Tapi saya mau bersaksi, saya beberapa kali ketemu yang namanya close. Saya bilang, tolong, please, ditolong. Saya pernah dari Amerika naik pesawat Northwest, dari Atlanta mau menuju Minneapolis, ke Tokyo, lalu ke Singapura, lalu ke Jakarta. Karena saya bawa barang banyak, kamera, laptop, oleh-oleh, untuk dari terminal 1 ke 2 itu pakai kereta api bawah tanah, diperiksa lagi paspor saya dan terlambat. Masuk di gate-nya, pintu udah tutup, ceklek, close. Saya bilang sama orang itu, help me, help, sampai saya doa. Orang itu telepon, pakai walkie-talkie. Halo, halo, belum berangkat pesawatnya. Diketok, pintu dibuka, saya dimasukin, masuk, beleng, pesawat jalan. Saya tidak mau lagi kayak gitu. Terakhir agak parah saudara, ini kelemahan saya. Saya tuh kadang kalau khotbah pagi berangkat ke Jogja, khotbah 4 kali, habis khotbah naik pesawat lagi pulang ke Jakarta. Karena mungkin lagi semangat dan juga mungkin banyak pikiran. Habis khotbah di Jogja 4 kali saya ke airport
Adi Sucipto, waktu itu pesawat saya Lion. Saya ulangi. Waktu itu saya berangkat pagi, khotbah 4 kali, jam setengah 7, jam 9, jam 4, jam 6. Habis khotbah saya langsung lari ke pesawat, di airport, dipanggil. Lion Air, JT sekian, gate 1, ikut saya rame-rame. Waktu masuk saya enggak konsentrasi, Lion itu ke kanan, saya ikut ke kiri. Saya enggak sadar, ikut aja terus sambil telepon biasanya kan. Udah naik, saya kok kaget, dikasih permen warnanya biru. Tempat duduknya kok biru. Saya tanya mau kemana? Surabaya. Loh, saya mau ke Jakarta. Coba tiketnya. Ya Bapak Lion, ini Sriwijaya. Salah cepet-cepet lari turun. Saya ke Lion sebelah kanan, udah ditutup pintunya dan keretanya yang untuk tangga itu sudah didorong. Yang di bawah gini. Oh my God. Saya berlutut di airport itu, di landasan, bilang gini sama pilotnya. Tolong. Anda tahu? Pilotnya bilang gini. Tarik kereta, balik keretanya, pintu dibuka, saya naik, masuk. Jesus. Saya tidak akan ulangi, sekarang kalau saya naik pesawat tanya, ini apa pesawat apa? Mau kemana? Takut salah lagi. You understand? Jadi yang close, jangan merasa itu habis. Ketok lagi. Dimulai dengan iman. Katakan, menyadari. Iman adalah dasar dan bukti. Saya harus punya. Yang siap harus punya iman, angkat tangan. Khotbah berhasil. Katakan haleluya. Yang kedua, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Setelah Anda menyadari punya iman itu penting, maka yang kedua Anda harus menambah iman saudara. Katakan, menambah iman saya. Siapa yang imannya makin besar? Siapa yang rindu imannya makin besar? Sorry, imanmu akan semakin besar bukan karena didoakan oleh pendeta besar. Halo? Oh, itu ada pendeta besar. No. Roma 10 itu sudah berkata, iman datang dari pendengaran akan firman. Siapa yang mau imannya bertambah besar? Dengarkan firman. Perempuan yang sakit pendarahan itu mendengar firman. Bartimius yang buta itu mendengar firman. 4 orang yang membawa orang lumpuh itu turun dari atap, mendengar firman. Jadi Anda punya iman, tidak cukup, tapi imanmu harus semakin besar. Lihat, perwira di Kapernaum yang berkata kepada Yesus, hambaku sakit. Kata Yesus, aku ke rumahmu. Tidak usah repot-repot. Katakan sepatah kata saja. Aku ini seorang komandan. Aku ngomong sepatah kata, oke, anak buahku jalankan. Yesus berkata, tidak ada iman sebesar ini di antara orang Israel. Jadilah seperti imanmu. Hambanya sembuh. Katakan menambah iman dengan mendengar firman. Mendengar firman. Memiliki firman. Tepuk tangannya dahsyat. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah, firman itu pelita bagi jalan kita. Firman itu terang bagi hidup kita. Katakan yes. Firman-Mu tetap bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Adakah saudara mengikuti program ini? Kau tidak punya pengharapan, kau tidak punya masa depan. Tambah imanmu dengan mendengarkan firman.
Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Katakan sama saya, menyadari iman adalah dasar dan katakan yes. Yang kedua, iman harus ditambah dengan mendengarkan firman. Katakan mendengarkan firman. Lebih keras, 2, 3. Siapa di sini yang imannya sudah besar, angkat tangan. Siapa imannya masih kecil, angkat tangan. Siapa yang bingung? Coba saya tebak. Siapa yang imannya kadang besar, kadang kecil? Sebagian itu. Punya masalah besar, imannya kecil. Punya masalah kecil, imannya. Semua bilang haleluya. Waktu Saul lihat Goliat, besar banget. Tapi kalau Daud lihat Goliat, senang banget ya, besar. Sembarang lempar kena. Anda Daud atau Saul? Karena Daud penuh iman. Orang yang penuh iman punya masalah senyum. Anda tahu, Goliat adalah promosi buat Daud. Setelah mengalahkan Goliat, Daud diangkat. Saya tantang Anda dengar baik-baik. Bukan saja kau menyadari iman itu dasar dan bukti. Yang kedua, kau menambah iman. Katakan menambah iman. Katakan baca firman. Perkatakan firman. Simpan firman di hati. Iman kita tambah besar. Lambaikan tangan. Yes. Yang ketiga. Bukan saja kau menyadari iman itu dasar dan bukti. Dan kau menambah imanmu. Mari kita baca kitab Yakobus. Ini penting karena banyak Kristen terjebak di sini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Katakan iman tanpa perbuatan. Saya beri contoh, pepatah Cina kuno. Perjalanan 1000 mil akan tetap menjadi 1000 mil. Kalau cuma dipikir, waduh 1000 mil, 1000 mil, sampai sebulan tetap, setahun, kalau dia hanya beriman doang. Memang 1000 mil, dia mau melangkah. Besoknya 1000 mil enggak? Sebulan? 2 bulan? Tahu-tahu enggak ada milnya. Iman tanpa perbuatan mati. Banyak Kristen jalan, tapi jalannya seperti ini. Maju jalan di tempat jalan. Drumnya. Ulangi sebentar. Maju jalan di tempat jalan. Saya tanya, saya jalan enggak? Jalan enggak? Tapi maju enggak? Banyak Kristen jalan, tapi enggak. Tapi gereja ini luar biasa. Sekarang sekali kebaktian, bulan depan 2 kali kebaktian. Pertanyaan saya, pengurusnya mau sekali atau 2 kali? Dengar, di dunia ini gak ada yang kekal. Jiwa-jiwa itu kekal. Kalau bisa 2 kali, layanilah 2 kali.
Sampai ada pengerja baru. Katakan yes. Katakan Yesus dahsyat. Katakan 4 langkah utama. Memiliki mujizat. Dengan iman. Dan ketaatan. Nomor 1 katakan menyadari. Iman adalah dasar. Dan bukti. 2 menambah iman. Dengan mendengarkan firman. Nah, ketiga ini penting. Anda melangkah dengan ketaatan, taat untuk mengerjakan bagian saudara. Katakan taat, mengerjakan bagian saya. Bartimius buta, dia mengerjakan taat. Yesus, anak Daud, kasihani aku. Yesus, dia berseru. Kalau Anda baca Matius 7 ayat 7 berkata begini, mintalah, maka kamu akan carilah, ketoklah. Minta itu artinya Anda punya iman. Berharap sama Tuhan. Tapi itu tidak cukup. Anda hanya minta dan berharap. Anda meminta percaya. Boleh. Tapi dikatakan oleh Yesus, mintalah. Yang kedua adalah carilah. Katakan cari. Artinya ada usaha. Perempuan sakit pendarahan itu, dia mendekati Yesus. Walaupun mungkin berdesak-desakan. Anda harus taat untuk mengerjakan bagian Anda dengan mau berusaha. Katakan taat, mau berusaha. Nah ini gak gampang. Katakan mau berusaha. Saya rindu menjadi alat kesembuhan bagi banyak orang. Maka saya lakukan apa? Saya membangun hadirat Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Say hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Angkat tangan. Holy, 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 holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Layak disembah, layak disembah. Saya meminta, saya menyembah. Tapi saya tanya, orang telepon saya, Pak, bisa nggak mendoakan kami sakit? Emangnya urusannya apa sama saya? Doa aja sendiri. Ngapain saya capek-capek berlelah-lelah? Apalagi, Pak, bisa nggak datang? Di ruang ICU, udah hampir setahun ini koma. Tinggal titik aja, repot-repot, bikin repot-repot pendeta, sudahlah. No, saya kalau bisa, saya kalau ada waktu, saya mau pergi. Kadang juga pendeta kalau habis khotbah mau langsung kabur pulang. Kalau perlu pas jemaat tutup mata, tahu-tahu pendetanya kabur hilang, rapture. Ngapain capek-capek doain satu-satu? You understand? Tapi saya enggak. Saya mau ngerjakan bagian saya, berusaha.
Ada di sini yang belum punya jodoh, jangan diam-diam di rumah. Saya percaya Tuhan kirimkan jodoh, jodoh, jodoh. Tapi tidak pernah keluar rumah, tidak pernah mandi, tidak pernah sikat gigi. Oh my God, lihat dong pemandangan. Pergi dong ibadah pelayanan sambil menyelam, tenggelam gitu kan. Katakan haleluya. Katakan iman. Penting. Saya menyadari iman adalah dasar dan bukti. Saya mau menambah iman. Tapi yang kedua, Anda harus mengerjakan bagian saudara. Berusaha. Kerjakan bagian kita. Carilah. Jangan lalu terserahlah. Bukan hanya kau punya iman dengan meminta, tapi kau harus berusaha. Yang ketiga, yang keempat terakhir. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Katakan ketoklah. Tolong bantu. Ketoklah. 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 Lebih keras, ketoklah. Ketoklah. Saya tanya, kalau pintumu diketok berkali-kali, tengah malam lagi, kau marah atau kau buka dulu? Buka dulu. Siapa yang ketok? Kalau Pak RT, kita tanya Pak RT, saya bukan RW tahu. Tapi yang datang adalah sahabatmu dan berkata, tolong saya, istri saya pendarahan, butuh darah-darah seperti darahnya Pak. Pas memang kita cocok, ayo saya antar pergi. Yang keempat, ketoklah. Artinya, tekunlah. Katakan, ketok. Kalau enggak dibuka, ketok lagi. Kurang mantap, ketoklah lagi. Tok-tok gitu loh, ketoklah. Ketoklah. Lebih keras. Coba, gimana perasaanmu di dalam kamar kalau tok-tok, tok-tok, tok-tok. Siapa yang buka? Oh, anakku. Please daddy, help me. Ya ada apa nak? Masih ingat? Pasti kita ke anak kita. Demikian juga Bapak kita di surga. Jangan kita ketok pintu, ketok. Gak dijawab, terus kabur. Pintu dibuka, siapa nih? Enggak ada. Katakan, menyadari. Iman itu dasar. Dan kwitansi, bukti. Kedua, menambah iman. Dengan baca firman. Bertindak. Mengerjakan bagian saya. Mau berusaha. Mencari. Yang keempat, bertindak. Mengetuk. Sebagai ketekunan. Enggak dijawab. Ketuk terus. Yang enggak boleh Anda adalah ngetuk sembarang pintu. Itu orang begini. Apa bedanya anak Tuhan meminta sama pengemis meminta? Pengemis di pinggir jalan itu minta-minta sama sembarang bapak. Ketemu siapa aja? Pak. Kadang-kadang dia lebih tekun dari kita. Ada nggak pengemis selalu putus asa? Pak nggak dikasih, ya udah pulang. Nggak ada. Dia mah muka tembok, muka gedek, ditolak, cuek bebek. Pak, kadang beberapa berhasil loh, diwawancarai oleh koran, diwawancarai oleh TV. Kerjaannya pengemis. Di rumah punya sawah dan ladang. Anaknya berapa? 2. Di mana? 1 di UGM, 2 di UI. Mahasiswa? Bukan. Dosen? Bukan. Apa? Pengemis juga. Dasar keturunan pengemis. Pengemisnya di UI sama UGM. Saya beritahu sama Anda, kalah sama pengemis. Kalau kita bukan sembarang ngemis, yes. Kita minta sama, siapa di sini punya bapak? Sorry, punya anak. Siapa di sini anak? Bapak punya anak, angkat tangan. Masih kecil? Pernah minta es krim enggak?
Gimana mintanya? Es. Sekarang udah bisa beli es ya dia. Beliin sekarang, dahsyat. Saya kadang sama isi saya karena agak berbeda. Udah, enggak lah. Kalau anak bisa happy. Kemarin saya pelayanan, nemenin dokter Andi, kata isi saya, pulang dululah, anak-anak mau exam, ujian. It's okay. Maka saya pulang duluan, saya mampir ke toko warung durian. Saya mau beli durian, anak saya suka durian. Padahal saya enggak makan durian. Saya enggak makan durian, sama sekali. Tapi karena anak saya suka, saya belikan. Kenapa anak saya suka? Dipengaruhi oleh opanya. Enggak apa-apa lah, enggak masalah. Saya pergi ke toko durian bilang gini, habis Pak. Ini apa? Ini cuma patung-patung durian. Tapi kita ada es krim durian sama kue durian, beli. Saya bawa pulang, anak saya bilang, papi, saya peluk. Papi, dua anak. Saya kasih tasnya, masih nggak sadar. Dibuka, yeay! Hati saya senang banget. Bapak itu ingin anaknya senang, betul enggak? Katakan yes. Itulah Bapak kita di surga. Carilah, ketoklah, katakan yes. Saudaraku, setelah kita mengikuti program mujizat ini, dengarkan, firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan sangat ajaib. Yesus kuasanya tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Dia omnipresent, maha hadir. Dia ada di mana-mana. Karena itu setelah Anda mengikuti program mujizat ini, buka hatimu, percaya kepada Yesus Tuhanmu. Bertobat dari dosa-dosamu, kesalahanmu, engkau akui di depan Tuhan. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu selama-lamanya. Maka engkau diselamatkan serta disembuhkan. Saudaraku, kalau Anda memiliki sakit, mungkin di bagian perut saudara karena pencernaan atau rahim, tumpangkan tangan ke bagian tanganmu yang sakit. Jika engkau sakit di dada saudara, jantung, atau mungkin paru-paru Anda, tumpangkan tangan ke dadamu. Apapun sakitmu, tumpangkan tangan. Tanda ini menyertai orang yang percaya. Bapa di surga, aku berdoa, setiap tangan yang sudah ditumpangkan karena percaya, apapun penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan sudah mungkin terbaring di rumah sakit, duduk di kursi roda, Yesus sanggup membangkitkan Anda dari kursi roda Anda, dari ranjang rumah sakit Anda, bersama kuasa Yesus yang tidak pernah berubah. Dalam nama Yesus. Bagi saudara yang memiliki sakit di bagian ekonomi Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda, keluarga Anda, Yesus juga sanggup menyembuhkan Anda dengan mujizatnya dalam nama Yesus. Bagi saudara yang belum disembuhkan, saudara bisa menghubungi kami di nomor-nomor di layar kaca saudara, di mana kami siap menjadi sahabat doa bagi Anda. Dan bagi Anda yang sudah disembuhkan, jangan lupa tetap juga menghubungi kami di nomor-nomor di layar kaca saudara, supaya kami bisa menyaksikan kesaksian Anda, sebab kesaksianmu memuliakan nama Yesus dan menyempurnakan kesembuhan Anda. Sampai jumpa di episode Miracle Service yang akan datang, di episode mujizat yang lebih dahsyat, bersama Yesus Sang Sumber Mujizat. Amin.